Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kami akan melanjutkan dari tausiah Ananda Rahmi berkenaan tentang zikrul maut. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa budiman dimanapun Anda berada, pada sore hari ini ayat menjelaskan kepada kita akan zikrul maut, senantiasa untuk memperbanyak mengingat mati. Nah, Rasulullah sudah ingatkan kepada kita, aksiru zikra hazimil lazat, perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Ayat ini akan kami angkat berkenan di awal dengan kisah. Kisah ini tentu tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak ada dalam hadis, tapi menjadi motivasi inspiratif buat kita. Singkat cerita bahwa ada saudagar kaya, harta berlimpah ruah, kekayaan dalam arti kenikmatan dunia sudah mencukupi, istri sudah ada, zuriat, anak pun sudah ada. Tiba-tiba ada seorang tamu di sebuah hari tidak diundang. Namanya orang kaya, mungkin fasilitas rumahnya sudah cukup. Teng tong, kalau bel mungkin yang lama, atau assalamualaikum. Orang kaya ini berpikir, tumben nih subuh-subuh kok ada tamu. Akhirnya Masya Allah, dibuka pintu, dilihat, apa ya Allah, tamu ini misterius, berkeringat, dan dia bertanya, siapa ini tamu? Pemirsa mungkin bertanya, siapakah tamu? Ada yang mungkin tahu? Tentu tidak tahu, belum saya sampaikan. Masya Allah, tamu ini langsung disuruh masuk. Silakan duduk. Ditanya dengan saudagar kaya tadi, mohon maaf ini, siapa Anda dan apa gerangan di sini? Singkat dia bertanya begitu. Pemirsa tahu siapa jawabannya? Tamu itu langsung mengatakan, Ana Israel. Masya Allah, Ana Israel, malakatul maut, Israel. Jadi kalau kita nanti kedatangan tamu di rumah, siapa nama Bapak? Israel. Tanya, Bapak Israel mana? RT mana, RW mana, daerah mana gitu ya. Ini Israel, Masya Allah, dengan bawa catatan. Ketika itu Israel, Masya Allah, tamu karena mendengarkan namanya Israel, dia tahu malakatul maut, pencabut nyawa. Akhirnya begitu idenya timbul sendiri untuk menunda kematiannya. Waduh, saya belum menikmati ini dunia saya, harta saya. Kenapa ditunda kematiannya? Pakai apa? Gratifikasi. Masya Allah. Jadi rupanya mati bisa juga diundur dengan gratifikasi. Disogok bahasa kita, risyuah. Bagaimana dia menyogok? Bukan menunda, dia harus kabur, bukan. Fi buruji musyayyadai, kita pun lari tidak akan bisa. Akhirnya apa? Orang kaya ini mengajak dia makan. Ya, namanya orang kaya, rumah makannya, tempat makannya, dapurnya luar biasa. Fasilitasnya tentu lengkap. Silakan kita makan dulu Israel. Tanpa basa-basi dia makan. Ya, kalau kita mungkin makanan khas Sumatera Barat, ada rendangnya, orang Rejang ada lemahnya. Mungkin kalau orang Jawa ada cengengnya, lengkap semuanya ada. Pembantu pun ada. Jadi ketika asik makan nih orang kaya berpikir, ini kesempatan saya, bukan kabur ya, tapi dia memastikan jangan-jangan Israel salah alamat. Pergi dia ke ruang tamu, melihat catatan yang dibawa tadi oleh Israel. Dilihatnya catatan hari ini, Masya Allah, tertulis betul hari ini di bulan Ramadan, tertulis namanya si fulan.
Saya nggak sebut nama, pemirsa khawatir nanti ada tersinggung dengan nama saya gitu ya. Atau nama saya saja. Ditulis namanya Rio Marco, ya Allah betul hari ini. Akhirnya ditunda kematian dengan apa? Diambilnya penghapus, dihapus namanya. Dihapus namanya, ditulis paling bawah. Masih lama dia meninggal. Rio Marco. Insya Allah. Nanti dia akan protes bahwa Israel salah masuk, saya masih lama. Pikirannya begitu. Ketika sudah makan, duduk lagi ke ruang tamu, Israel langsung bertanya dan tersenyum manis. Masya Allah, tabarakallah, begitu baik engkau orang saudagar kaya. Engkau, saya datang ke sini, engkau jamu dengan baik. Engkau betul-betul falyukrim doifa, engkau menghormati tamu, dan itu adalah salah satu orang beriman. Masya Allah. Maka tentu hari ini kata Israel, saya akan langsung membalas kebaikanmu. Engkau berbuat baik kepada saya, maka saya akan membalas kebaikan kepadamu. Mungkin saudara-saudara kaum muslimin muslimat bertanya, apa yang harus dibalas oleh Israel? Masya Allah. Israel langsung menyatakan, hari ini di bulan Ramadan sesuai jadwal ini, saya tidak akan jadi cabut nyawa paling atas. Saya akan langsung membalas kebaikanmu. Saya akan mencabut nyawa dari bawah. Nggak jadi dari atas, tapi dicabut paling bawah. Terkejut pemuda ini. Kenapa? Namanya paling atas sudah dihapus dan tertulis di bawah. Dan hari ini pun dia cabut dari bawah. Kalau bahasa orang Jawa podowai sama saja. Nah ini ayat menjelaskan walikuli ummatin ajal. Kalau sudah tiba ajalnya, batas waktunya, la faiza ajalum, kalau sudah waktunya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimundurkan, apalagi dipercepat sesaat. Maka usikum hadirin ghaibin wal ghaibat, saya tidak menyebut hadirin karena semua mungkin tidak hadir hari ini. Menjadikan pelajaran buat kita, apapun mari kita memperbanyak untuk aksiru zikra hazimil lazat, memperbanyak untuk mengingat mati. Demikian kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun anda berada, mudah-mudahan ini menjadi kisah inspiratif buat kita agar senantiasa memperbaiki diri, agar kita berharap kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ikum ajma'in, wallahul musta'an, wallahu waliyut taufiq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.